Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Messiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Piantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita sore ini, hari Rabu, seperti biasanya, yaitu membahas Injil Yohanes. Sebelum kita membahas, saya ingatkan untuk saudara yang belum untuk subscribe ya di video ini, di YouTube ini, dan juga untuk klik itu tanda like-nya serta tanda loncengnya, serta untuk share kepada teman-teman saudara. Dan kalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan ini dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu, di bawah ini ada nomor rekening bank, saudara bisa mengirimkan ke sana. Kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman ortodoks ini, iman rasuliah ortodoks ini, saudara bisa ikut program kami namanya Katekisasi Nasional, dan untuk bisa didaftar di sana, saudara harus menghubungi Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di bawah ini juga. Tapi saya ingatkan, ini Katekisasi Nasional itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang memang ingin belajar sungguh dan ingin menjadi anggota gereja ortodoks. Kalau hanya untuk belajar-belajar, ya nggak boleh masuk situ. Saudara hanya belajar cukup dari YouTube yang ada saja. Dan kalau saudara ingin belajar secara akademis daripada iman rasuliah ortodoks ini, kami punya program Sekolah Tinggi Teologi Ortodoks Online. Saudara bisa menghubungi Bapak Artemius Thomas Matulesi, dan saudara bisa menghubungi Romo Yakobus juga untuk dihubungkan dengan dengan Bapak Thomas Matulesi. Dan kalau saudara ingin mengunjungi paroki kami atau komunitas-komunitas ortodoks, saudara bisa melihat alamatnya nanti di akhir daripada video ini. Saudara akan melihat di sana. Kalau nanti ada di kolom jawaban itu di bawah ini ada orang-orang yang menunjukkan alamat yang berbeda dengan apa yang ada di sana, saudara abaikan saja. Sebab itu bukan bagian dari alamat kami, bukan bagian dari pelayanan kami. Pelayanan kami hanya ada yang di dalam di daftar itu. Baik, terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu setiap hari Rabu sore, yaitu membahas Injil Yohanes. Kita sudah sampai pada Injil Yohanes pasal 4, ya, mengenai wanita Samaria, ya. Jadi sebenarnya kisah ini dari kisah pasal 1 ayat 26 dari pasal Injil Yohanes pasal 4 ini sebenarnya ingin menegaskan tema utama daripada Injil Yohanes ini, yaitu bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah. Jadi inti utama dari ayat-ayat yang ada dalam Injil Yohanes 1 ayat 26 itu bukan masalah pertobatan si wanita itu sendiri, tetapi masalahnya adalah pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu intinya, ya, di dalam ayat yang ke-26. Jadi Injil Yohanes 4 ayat 26, tolong bacakan. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Mulai ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang." Lalu ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Jadi meskipun kisah daripada pertobatan wanita Samaria ini terimplikasi dalam kisah ini, tetapi pusat dari fokus dari Rasul Yohanes adalah pernyataan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dinyatakan kepada wanita ini. Tapi juga pernyataan Yesus yang penting di dalam kisah ini adalah kenyataan bahwa pasal ini mendemonstrasikan kasih Yesus dan pengertiannya akan orang, akan manusia, ya.
kasihnya kepada manusia tidak mengenal batasan. Ya, tidak mengenal batasan. Karena dia dengan penuh kasih dan penuh belas kasihan menjangkau wanita yang merupakan orang yang dipinggirkan dalam masyarakat karena moralnya, ya. Dan orang-orang lain pada menyingkiri wanita itu, tapi Yesus merangkul wanita itu untuk ditobatkan. Ya. Jadi apa yang dilakukan Kristus itu adalah menyatakan kasih ilahi, kasih yang tanpa syarat, yang merangkul semua manusia, yang tidak membeda-bedakan manusia, dan merangkul semua orang. Inilah sebenarnya yang berita yang kita dapatkan di dalam kisah wanita Samaria ini. Mari kita lanjutkan bacaannya. Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 saja. Kita ayat 1 ayat 4 ayat 14. Tolong bacakan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Di manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Terima kasih. Ya. Kita baca ayat 1. Os un ekno o Kyrios. Oleh karena itu ketika Tuhan mengetahui oti ikusan i Farisei, ketika bahwa orang-orang Farisi mendengar oti Yesus pleonas mathites pi, bahwa Yesus membuat lebih banyak murid, kebaptisi dan membaptiskan Yohanes daripada Yohanes. Jadi kelihatannya gerakan daripada Yesus dan Yohanes itu menjadi pantauan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah kelompok pemimpin agama waktu itu yang sangat keras di dalam memelihara hukum Taurat dan agama Yahudi menurut tafsiran para rabi mereka. Ya. Nah, mereka memang mengharapkan akan adanya Mesias. Dan bahwa Yohanes memberitakan pertobatan, Yesus juga memberitakan pertobatan, akhirnya mendapatkan banyak murid. Itu membuat mereka tanda tanya, ini orang apa? Apakah orang ini Mesias? Tapi ada juga yang mencurigai, jangan-jangan ini pengajar sesat. Oleh karena itu dikatakan dalam ayat ini, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa orang Farisi mendengar, dia membaptiskan
lebih banyak dari Yohanes. Ini lebih lagi menjadikan pertanyaan, orang ini siapa? Terus, dan kelihatannya mereka mengetahui ini bukan hanya ingin tahu, tapi karena merasa mereka terancam mungkin ya. Terancam dengan klaim daripada guru baru ini. Sehingga akhirnya ayat kedua dijelaskan mengenai bahwa dia membaptiskan, kan katanya, meskipun Yesus aftos, Yesus sendiri baptisen, tidak membaptiskan, tetapi mathite aftu, tetapi murid-muridnya. Jadi kalau dalam pasal 3 telah kita bahas, Yesus telah membaptis murid-muridnya terlebih dulu. Lalu melalui murid-muridnya ini dia membaptiskan orang-orang yang datang kepadanya. Nah, tentunya seperti yang sudah kita bahas pada Rabu yang lalu, baptisan Yesus ini berbeda dengan mikwehnya Yohanes. Karena pada waktu Yesus dibaptis, mukjizat terjadi, langit terbuka, Roh Allah turun seperti seekor burung merpati, lalu turun ke atas Yesus dan ada suara, dan maknanya sudah saya jelaskan. Sehingga baptisan yang dilakukan Yesus itu secara hakiki telah mengubah makna dari mikweh Yahudi. Sehingga ketika para murid ini membaptiskan atas nama Yesus, ini bukan mikweh loh ya ini. Ini sudah merupakan suatu misteri yang baru karena kaitannya dengan Yesus. Yesus yang mengubah hakikat baptisan dan yang memerintahkan ini Yesus, dan mereka melakukannya atas nama Yesus. Dan ini jadi baptisan para rasul ini akhirnya ditegaskan kembali di dalam Matius 28 ayat 18 ketika Yesus bangkit. Karena apa? Karena inti dari baptisan itu adalah menyatukan dengan karya penebusan Yesus. Coba kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa." Kepadaku telah diberikan kuasa di atas surga dan bumi. Setelah apa? Setelah dia selesai dengan karya penebusannya. Setelah dia disalibkan, setelah dia dikuburkan, setelah dia bangkit, baru naik ke surga diberi kuasa ini. Itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Nah, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, kapan? Dengan matinya disalib, dengan dikuburkannya, dan dengan bangkitnya. Inilah cara dia memberikan. Ya, saya nggak usah ulang-ulang lagi ini karena banyak di dalam video-video saya yang lain saya menjelaskan bagaimana kematian, penguburan, penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus itu sarana penebusan yang membawa pengudusan dari dosa. Ya, tak? Dan setelah itu apa dikatakan? Setelah mengadakan pengudusan dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Setelah dia tempat yang tinggi, disitulah diberi segala kuasa itu, ya. Diberi segala kuasa itu, dan karena dia telah diberi segala kuasa, dia telah menyelesaikan semua karya penebusan itulah, maka dia perintahkan, oleh karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa murid-muridku. Jadi pembaptisan itu ada kaitannya dengan pemulihan Yesus di sebelah kanan Bapa. Jadi pembaptisan itu ada kaitannya dengan karya penebusan Yesus itu sendiri. Nah, karena baptisan pada waktu Yesus belum meninggal ini adalah sudah secara hakiki diubahkan oleh mujizat turunnya Roh Kudus, mujizat penampakan Tritunggal pada waktu dia dibaptiskan itu. Bapa dari surga menyatakan, inilah anakku yang kekasih, putra yang menjadi manusia sedang dibaptiskan, dan Roh Kudus yang turun ke atasnya. Maka baptisan Yesus ini yang dilakukan, yang terjadi atas Yesus itu baptisan yang sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes, dan sama sekali berbeda dengan mikwehnya Yahudi. Nah, karena Yesus yang membaptiskan,
yang telah mengubah hakikat baptisan itu melalui para rasul, maka baptisan para rasul itu juga bukan upacara mikweh. Itu sudah mengantisipasi kepenuhan makna baptisan setelah dia naik ke surga, setelah dia diberi kuasa atas surga dan bumi. Jadi Yesus membaptiskan manusia, menyatukan dengan dirinya melalui para rasul. Maka dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita sementara dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptiskan dalam kematiannya. Kata dalam di situ eis, telah dibaptiskan masuk ke dalam kematiannya. Artinya menyatu dengan kematiannya. Terus dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengannya. Ya, kuburan Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu menjadi milik kita sekarang melalui kuasa Roh Kudus. Terus oleh baptisan dalam kematian. Ya, kita menyatu dari kematian penguburannya itu. Terus supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi sama seperti Kristus dibangkitkan, kita akan apa? Kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan bercoba, saya bacakan dalam bahasa aslinya. Pasal 6 ayatnya yang ke-4 dari Roma 6 ayat 4. Bunyinya begini. Sin etafimen iun, oleh karena itu kita dikuburkan bersama atau dengan dia tu baptismatos melalui pembaptisan eis tontan atau masuk ke dalam kematian. Ina supaya osper sebagaimana igerti Kristus dibangkitkan et nekron dari antara orang mati diatis doxis tu patros oleh kemuliaan Sang Bapa. Utos keemis, demikian juga kita tis kenotitizuis di dalam kebaharuan hidup peripati somen, kita boleh berjalan. Jadi hidup kita adalah dalam kebaharuan hidup. Kebaharuan hidup yang mana? Kebaharuan hidup sama seperti Yesus dibangkitkan, berarti kita menyatu dengan kebangkitannya. Jadi itulah makna hakikat dari baptisan yang sebenarnya di dalam Yesus, yang berbeda dengan baptisan Yohanes, karena baptisan Yohanes itu adalah merupakan upacara mikweh Yahudi yang sampai sekarang dilakukan oleh orang Yahudi. Ya, itu. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh murid-muridnya Yesus ini adalah Yesus sendiri yang melakukan melalui mereka. Makanya makna dari baptisan mereka berbeda dengan makna dari baptisan Yohanes, tapi sama dengan ketika Yesus telah mengubah secara hakiki makna baptisan itu yang terjadi ketika dia waktu dibaptiskan, terjadi mujizat yang telah kita bicarakan tadi. Ayat 3. Afikentin Yudean, dia meninggalkan Yudea, ke Apilsen dan pergi palin lagi istin Galilean. Berarti tadinya memang di Galilea, dari Galilea pergi ke Yudea di mana Yohanes membaptiskan, lalu sekarang ke Yudea, ke Galilea lagi. Galilea itu provinsi sebelah utara, ya. Galilea itu provinsi sebelah utara, ya. Di mana Nazaret berada, di mana Kapernaum berada. Karena Nazaret itu kampungnya Yesus. Dan Kapernaum itu adalah pusat titik di mana dia mulai melayani kemana-mana dari Kapernaum. Ya. Ivi the afton the herti diatis Samarias. Dia perlu sekali. Bukan hanya sekedar harus. Dia perlu sekali untuk melewati Samaria.
Kira-kira perlu kenapa ya? Mungkin untuk mempercepat waktu. Dan mungkin dia sudah tahu bahwa dia sudah akan melayani untuk mentobatkan wanita Samaria itu. Di dalam pra-pengetahuan ilahinya, dia merasa butuh lewat jalan yang paling tepat. Kenapa? Ada beberapa jalan yang dapat dilalui untuk menuju Yudea dari Galilea. Yang satu adalah dekat dengan pantai Laut Tengah. Itu lewat sana. Ya, dari Galilea ke sebelah barat. Ya, kalau ke sebelah barat, menuju ke Yerusalem, menuju ke Yudea. Yang satu lagi adalah melalui wilayah Perea. Dan yang satu lagi adalah melalui pusat dari Samaria. Meskipun ada rasa antipati yang sangat kuat antara orang Yahudi dan orang Samaria, menurut catatan Yosefus, seorang ahli sejarah Yahudi abad pertama, dia mengatakan bahwa adalah kebiasaan orang-orang Yudea pada waktu kalau mereka harus datang ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk perayaan-perayaan besar, harus berjalan melalui wilayah-wilayah orang Samaria ini, karena ini jalan yang paling dekat. Jadi Yesus melewati Samaria karena itu jalan yang paling dekat. Dan supaya cepatnya bertemu dengan wanita ini. Jadi dikatakan dia perlu sekali lewat, karena mungkin dia tahu bahwa ini ada orang yang mau ditolong. Ada wanita ini yang akan membutuhkan pertolongan. Ya, makanya dia harus lewat situ. Ya. Meskipun kata kerja harus ini mungkin saja merujuk pada cepatnya lewat di situ. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, karena penekanan Injil mengenai kesadaran dari Kristus untuk menggenapi kehendak rencana Bapaknya. Jadi apa saja yang dilakukan adalah untuk menggenapi rencana Bapaknya. Coba kita baca dari Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Nah, pada waktu di Kana, bahkan ibunya pun tidak bisa mendekat dia. Kalau saat yang ditentukan Bapa belum tiba. Dia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Pasal 7 ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Saatnya belum tiba. Jadi orang Yahudi mau menangkap tidak bisa kalau saatnya belum tiba. Soal dikehendaki Bapa untuk dia laksanakan. Pasal 8:20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam Bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Jadi apa yang dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, saat-saat yang dikehendaki Allah. Kita baca pasal 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, maksudnya mau disalibkan untuk mati dan naik ke surga. Itu maksudnya dimuliakan di sini. Ya toh? Terus sudah tiba saatnya. Berarti saatnya pun harus sesuai dengan kehendak Bapa. Pasal 13 ayat 1. Sementara itu, belum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Ya toh? Ayat 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti kalau begitu, mengapa dia merasa perlu untuk lewat Samaria? Bukan saja karena jarak yang paling dekat dari Yudea ke Samaria, tetapi juga mungkin ini lebih menekankan kepada kebutuhan digenapinya rencana ilahi dan rencana rohani, yaitu bahwa Yesus memang harus menemui wanita Samaria ini yang kepadanya dia akan menyatakan kemesiasannya kepada wanita ini. Nah, Samaria itu adalah kota di sebelah utara. Jadi ketika Daud
Daud meninggal, kerajaan yang dibangunnya dibagikan kepada Salomo anaknya, dan dengan meninggalnya Salomo, kerajaan itu pecah jadi dua. Yang sebelah selatan disebut kerajaan Yehuda berpusat di Yerusalem. Raja-rajanya semuanya adalah anak-anak dari keturunan Daud. Yang sebelah utara, yaitu yang sekarang akhirnya jadi Galilea itu adalah kerajaan Israel namanya, atau kerajaan Samaria. Ya. Jadi setelah Salomo kerajaan itu pecah, sesudah Salomo memerintah, Raja Omri mendirikan kerajaan di sebelah utara, yang disebut kerajaan Israel atau kerajaan Samaria. Coba kita baca 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 24. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria. Ya, dari kata Semer tadi menjadi Samaria. Tanahnya dibeli dari orang namanya Semer. Lalu menjadi Samaria. Dan akhirnya bukan hanya kota itu saja, nama Samaria, seluruh wilayah di bawah kerajaan utara ini disebut sebagai kerajaan Samaria. Ya. Dan wilayah itu akhirnya digempur oleh Raja Assyria. Ya, Assyria pada tahun 722 sebelum Masehi. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada Asyur itu atau Assyria, ya, Assyria atau Asyur. Terus karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Nah, jadi Asyur akhirnya menggempur Samaria. Negeri Samaria di bagian utara itu didiami oleh 10 suku Israel. Hampir 10 suku Israel yang mendiami Samaria ini akhirnya ditawan, dibuang ke wilayahnya Assyria, yaitu di Irak Utara sekarang. Dan 10 suku itu ketika di zamannya Ezra dan Nehemia tidak ikut kembali ke Israel, sehingga mereka disebut sebagai suku-suku Israel yang hilang. Kemudian Yehuda pun akhirnya digempur, ditawan juga. Sehingga kerajaan Israel dan kerajaan Samaria dan Yehuda akhirnya lenyap. Ya. Mereka akhirnya dibawa juga ke sekarang daerah Irak dan Iran. Akhirnya di bawah Nehemia dan Ezra dan Nehemia, mereka kembali kepada Israel, ke tanah Israel. Nah, karena yang kembali bersama Ezra dan Nehemia itu hanya 2 suku saja, yaitu suku dari selatan, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, dan yang mayoritasnya adalah suku Yehuda, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang Yehuda atau bahasa Ibraninya Yehudim. Dari situlah akhirnya mereka disebut sebagai orang Yahudi, karena berasal dari suku-suku Yehuda tadi. Nah,
Meskipun sebagian besar daripada orang dari suku utara, dari Samaria ini ditawan dalam pemboyongan, dibawa ke dalam tawanan, namun ada sejumlah kecil orang Samaria yang tetap tinggal di daerah itu, orang-orang Yahudi yang tinggal di Samaria itu. Dan akhirnya Raja Assyria memindah orang-orang yang bukan Yahudi ke Samaria. Sehingga terjadilah percampuran ras melalui saling menikah antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi ini. Akhirnya terjadilah ketegangan antara orang Yahudi yang baru kembali dari pembuangan dan orang-orang Samaria. Akhirnya orang Samaria mengundurkan diri dari penyembahan kepada Yahweh di Yerusalem dan mendirikan tempat ibadahnya di Gunung Gerizim di Samaria. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 20-22 dari Yohanes 4 ini. 4 ayat 20-22. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nah, maksudnya Gunung Gerizim. Jadi mereka mempunyai gunung sendiri untuk disembah, yaitu di Gunung Gerizim. Ya. Terus, sementara orang Yahudi, orang Israel yang asli, ya tetap menyembah ke Bait Allah yang ada di Sion. Orang-orang Samaria menganggap hanya kelima kitab Musa saja yang punya wibawa, yang disebut sebagai Taurat orang Samaria. Tulisannya beda. Dan mereka masih ada kelompok ini, hanya kecil. Ya. Mereka tidak diakui orang Yahudi. Semacam sekte di dalam agama Yahudi. Mereka tinggal di Gunung Nablus. Saya pernah ke sana. Ya. Nah, tempat di mana nanti sumur Yakub ini berada. Ya. Nah, sebagai akibat daripada sejarah ini, orang-orang Yahudi menyangkal orang Samaria dan menganggap mereka bidat, sehingga terjadi ketegangan yang sangat keras secara budaya maupun secara agama antara dua kelompok ini. Sehingga mereka saling menghindari satu dengan yang lain. Coba baca ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Oh, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Baca juga Nehemia pasal 4 ayat 1-6. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing? Jadi sesudah mereka kembali dari pembuangan, mereka membangun lagi Bait Allah. Tapi orang-orang setempat tidak suka ini. Maka mereka diejek. Orang-orang Yahudi diejek di dalam kitab ini. Terus? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Iya, jadi di sini ada ketegangan antara orang Yahudi dan orang-orang setempat. Ya, kita lihat di situ. Nehemia 4 ayat 1-6. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Nehemia pasal 4 ayat 1-6. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Ya, kelihatan ada hubungan tegang antara orang Yahudi dan baru datang orang-orang yang tinggal di Samaria. Dan mereka ingin menghalangi Bait Allah mau dibangun kembali. Ya.
Coba kita baca lagi dari 2 Raja-Raja 17 ayat 24. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Terus? Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya, waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan. Tidak takut pada Yahweh maksudnya. Mereka punya dewa-dewanya sendiri ya. Tuhannya orang Israel kan namanya Yahweh. Terus? Ya kita tidak tahu bunyinya sebenarnya tapi YHWH ya. Terus? Melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Akhirnya terbentuklah suatu agama campuran. Agama dari orang-orang yang dari macam-macam ini yang ditaruh di situ dengan agama Yahudi karena mereka takut kan banyak dimakan singa. Disangka kan ini dewa gunung gitu ya. Nah, disembah. Sehingga dari itu berkembanglah agama orang-orang Samaria. Dan tentulah orang Yahudi akhirnya melihat ini agama aneh campuran itu. Timbulnya ketegangan. Jelas ya, jadi sekarang siapa Samaria itu? Di wilayah mana Samaria itu ya? Baik, jadi mereka lewat di situ. Ayat kembali kepada Yohanes pasal 4 ayat 5. Erheteun, oleh karena itu dia tiba ispolin masuk ke dalam kota Tis Samarias, kotanya orang Samaria, legumeni Sikhar, yang disebut sebagai Sikhar. Ya. Terus Plision tu Horiu Oedoken Yakub, dekat dengan tempat yang Yakub berikan to Yusuf kepada Yusuf to Abtu anak mereka. Anak dia, maaf. Inde, dan di sana ada Inde Egi, dan di sana ada Pigi, suatu sumur tu Yakov, sumurnya Yakov. Saya jelaskan ini mengenai sumur Yakov. Romo sudah pernah sana ya beberapa kali, 2-3 kali kalau saya tidak Romo lupa ya. Ini ada keterangan dari Patriark Gereja Ortodoks di Yerusalem, salah satu pusat Gereja Ortodoks, mengenai sumur ini. Ya. Sekarang dibangun gereja di atas. Waktu Romo di sana gerejanya belum ada. Karena pernah terjadi waktu itu masih bentuk kecil gitu. Itu ditunggu seorang Romo, ada Romo Filumenos kalau saya tidak salah. Tahun 1980. Dia dibunuh oleh seorang pemuda Yahudi ultra fanatik. Kepalanya dikapak, pecah. Dan akhirnya Romo itu diangkat jadi orang Yahudi. Dan sekarang banyak mujizat terjadi di sekitar tempat itu. Ya. Romo Filumenos ini. Saya bacakan ini aja ya. Gereja Sumur Yakub itu terletak di Tel Balata, di sebelah timur dari kota Nablus. Sumur ini berukuran 41 meter dalamnya dan dapat dikunjungi dengan masuk gereja. Lalu turun ke bawah ke tangga ke satu tempat kecil yang ada sumurnya ini.
Ya. Gereja ini dinamakan atas nama sumur itu, yaitu sumur Yakub. Menurut Kejadian pasal 33 ayat 18 ayat 20 sampai 20, tolong bacakan. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sichem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sichem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Ya, di situ akhirnya tanah itu ada sumurnya, nanti diberikan pada Yakub. Ya. Di dalam Injil Yohanes kita lihat percakapan antara Yesus dan orang Samaria, yang di dalam gereja Ortodoks dia dikenal dengan nama Fotini. Di dalam catatan gereja Ortodoks, di dalam catatan orang suci Sinaksarion, dia disebut Fotini, artinya wanita yang diterangi. Ya. Fotini yang terjadi, ya, pertemuan itu terjadi ketika Yesus berkunjung ke situ, lewat situ. Dan apa itu ya? Bukan guci ya. Ya guci lah, tempat air untuk mengambil air yang digunakan sama orang Samaria itu sampai sekarang masih ada di gereja itu. Dipelihara di dalam suatu gelas itu, oleh gelas itu. Di salah satu tiang pilar daripada gereja. Sementara di mana orang-orang pengunjung dapat melihat dengan jelas juga relikwi kecil dari tulang kening daripada Fotini, ya. Fotini masih ada di sana, ya. Sebentar, ada sejarah yang sangat panjang mengenai gereja ini, ya. Karena waktu itu orang Kristen di sana sudah mulai ingin membangun gereja di tempat ini, ya. Kira-kira 16 abad yang lalu, ya. Usaha pertama yang dilakukan oleh Jana Suci Helena, ibunya Kaisar Konstantinus pada abad keempat, ingin membangun sumur itu menjadi gereja, tetapi gereja itu akhirnya dihancurkan pada abad kelima oleh pemberontakan orang Samaria di Nablus pada hari Pentakosta, ketika episkop pertama dari Nablus dibunuh bersama dengan 12 presbiter dan 11.000 orang Kristen Ortodoks yang lain oleh orang Samaria. Dan gereja lalu direbut sesudahnya. Usaha kedua untuk membangun lagi gereja di atas sumur Yakub ini adalah yang dilakukan oleh Kaisar Justinianus yang pertama dari Bizantium. Tetapi kali ini dihancurkan oleh orang Persia, yang juga menghancurkan 364 gereja-gereja yang lain dan di Palestina, dan membunuh 5.000 rahib biarawan. Usaha ketiga dilakukan pada zaman Perang Salib, ketika tentara Perang Salib dari gereja Barat datang ke wilayah timur pada tahun 1172, tetapi itu dihancurkan lagi sesudah kekalahan tentara Perang Salib ini oleh Sultan Saladin di dalam peperangan antara penguasa Mesir dan tentara Perang Salib dari Barat di peperangan Hattin, Hattin, pada tahun 1187. Pada tahun 1860, episkop dari Gaza membeli situs ini dan mengembalikan itu kepada Patriarkat Ortodoks Yerusalem
konstruksi dilakukan lagi, tetapi kali ini konstruksi gereja yang dikonstruksi itu dihancurkan, roboh oleh gempa bumi pada tahun 1927. Ya, pada tahun 1927. Pada tahun 1980, sesudah kemartiran Romo Filomenos yang saya katakan tadi, dia penunggu tempat itu waktu itu, ya orang sederhana, Romo sederhana. Tiba-tiba didatangi seorang pemuda ultra fanatik Yahudi dan dia dibelah kepalanya dengan kapak. Setelah kematian daripada Romo Filomenos itu yang sekarang diakui sebagai orang suci oleh Gereja Ortodoks, Romo Justinus dikirimkan oleh Patriarkat untuk melayani Gereja Sumur Yakub ini dengan tujuan untuk melengkapi menyelesaikan pembangunan. Setelah banyak menghadapi masalah macam-macam, bahkan dia mendapatkan izin dari Presiden Yasser Arafat dari Palestina di zaman itu untuk melanjutkan pembangunan gereja sebagai penghormatan atas pertolongannya kepada orang-orang Palestina selama terjadinya intifadah. Ya. Agar gereja itu mencapai apa adanya sekarang, Romo Justinus bekerja sebagai arsitek, sebagai kontraktor, sebagai pengemis, dan sebagai pelukis, demikian katanya. Dan dia betul-betul bekerja semua detail dari gereja itu, dari desainnya sampai bentuk gereja, dan mengumpulkan donasi-donasi bagi pembangunan gereja itu. Dan melukis ikon-ikonnya dan semuanya. Dan ini semua dilakukan oleh beliau ini selama 11,5 tahun sampai gereja itu selesai luar dan dalamnya. Meskipun beliau diancam dengan macam-macam serangan dan serangan secara kekerasan dan usaha-usaha pencurian dan penghancuran gereja, Romo Justinus tidak mau mundur untuk melanjutkan pembangunan ini. Oleh karena itu, sebagai penghormatan pentingnya daripada Gereja Yakub ini, ada satu liturgi tahunan dilaksanakan di gereja ini pada minggu kelima sesudah Paskah setiap tahunnya yang dipimpin oleh Patriark Yerusalem sendiri. Nah, ini sekedar mengenai situs daripada apa tadi? Sumur tadi, ya. Saudara, saya kira untuk kali ini saja. Nanti kita lanjutkan Rabu depan. Ini masih masalah sejarahnya dulu. Saudara perlu tahu bahwa ini bukan hanya cerita kuno. Ini dalam Gereja Ortodoks masih mempunyai realita yang hidup gitu loh. Masih dihormati oleh orang Ortodoks sampai sekarang mengenai sumur ini, karena itu bagian daripada Gereja Ortodoks di sana di bawah Patriark Yerusalem. Kita lanjutkan nanti Rabu depan. Tuhan berkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.